Malam pergantian tahun yang seharusnya menjadi saksi bisu kebahagiaan, mendadak berubah menjadi awal dari badai yang menghancurkan seluruh hidup Ira. Di saat ia telah mengorbankan segalanya demi menjadi istri yang sempurna, sang suami justru mencabik-cabik harga dirinya dengan sebuah pengkhianatan keji, tepat di bawah cahaya kembang api. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di balik reruntuhan hati wanita yang terbuang ini, sedang bangkit sesosok predator karir yang siap mengguncang dunia industri kreatif. Saksikan bagaimana Ira membalas setiap tetes air mata dengan prestasi yang mengintimidasi, hingga membuat mereka yang dulu meremehkannya harus bersimpuh memohon ampun di bawah kakinya. Apakah penyesalan Jeffen mampu meluluhkan hati Ira yang kini telah mengeras bagai baja, ataukah ini saatnya sang ratu memberikan pelajaran terakhir yang tak terlupakan? Sangat seru bukan perjalanan transformasi Ira? Sebelum lanjut, Mimin ingin tahu nih, kalian semua sedang menonton dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal dengan lebih dekat. Lonceng jam besar di sudut ruang tamu berdentang 11 kali, memecah kesunyian rumah yang megah namun terasa dingin. Ira berdiri di depan meja makan yang telah ia hias dengan begitu cantik. Lilin-lilin aromaterapi beraroma vanila telah mencair setengahnya, membiarkan cahayanya berpendar redup menyinari deretan hidangan mewah yang mulai kehilangan uap panasnya. Malam ini bukan sekadar perayaan pergantian tahun, melainkan ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Ira mengenakan gaun berwarna biru lembut, warna kesukaan Jeffen, dengan riasan wajah tipis yang ia poles dengan tangan gemetar karena cemas. Berkali-kali ia melirik ponselnya, namun tidak ada satupun pesan balasan dari suaminya sejak sore tadi. Rasa hampa mulai merayap di dadanya, sebuah perasaan yang sudah setahun terakhir ini menjadi teman setianya. Sejak Jeffen naik jabatan menjadi direktur pemasaran, kehadirannya di rumah hanyalah sebatas raga yang kelelahan dan tatapan mata yang selalu tertuju pada layar gawai. Ira menghela napas panjang, mencoba mengusir sesak yang kian menghimpit. Ia teringat bagaimana dulu ia merelakan karir menjanjikannya sebagai desainer grafis hanya karena Jeffen memintanya untuk fokus mengurus rumah tangga dan mendukung mimpinya. Ia percaya bahwa cinta adalah pengorbanan. Namun malam ini, di ambang tahun yang baru, pengorbanan itu terasa seperti penjara yang sunyi. Tepat ketika jarum jam hampir menyentuh angka 12, suara deru mobil terdengar di halaman. Jantung Ira berdegup kencang antara lega dan takut. Pintu depan terbuka, menampakkan sosok Jeffen dengan jas yang tersampir di lengan dan dasi yang sudah melonggar. Namun sebelum Ira sempat mengucapkan kata selamat, ia menghirup aroma yang sangat asing. Bukan parfum maskulin yang biasa ia belikan untuk suaminya, melainkan wangi bunga lili yang sangat menyengat dan feminin. Jeffen bahkan tidak menatap dekorasi meja makan itu. Ia hanya berjalan melewati Ira seolah sang istri adalah bagian dari dinding rumah yang tidak terlihat. Di tengah riuh suara kembang api yang mulai meledak di langit luar, Ira merasakan hatinya hancur berkeping-keping dalam kesunyian yang mencekam. Pecahan kembang api yang mewarnai langit malam itu seolah menjadi ironi bagi kehampaan yang baru saja menghujam jantung Ira. Ia tetap berdiri terpaku di ruang makan, menatap punggung Jeffen yang menghilang di balik pintu kamar tanpa sepatah kata pun. Perlahan Ira menunduk, menatap telapak tangannya yang halus, tangan yang 5 tahun lalu selalu dipenuhi noda tinta dan sketsa desain, namun kini hanya akrab dengan urusan dapur dan deterjen. Ia teringat masa-masa keemasannya sebagai lulusan terbaik seni rupa, di mana impiannya setinggi langit untuk membangun agensi kreatif sendiri. Namun semua itu ia lipat rapi dan disimpan dalam kotak kenangan, saat Jeffen berlutut memohon agar Ira menjadi benteng di rumah. Cukup aku yang lelah di luar, biarkan kamu menjadi ratu yang menjaga ketenanganku. Begitu janji manis Jeffen kala itu. Ira terjebak dalam romantisme semu, menganggap bahwa melepaskan jati diri adalah bentuk tertinggi dari pengabdian seorang istri. Kini, predikat ratu itu terasa seperti ejekan yang menyakitkan. Setiap sudut rumah yang ia tata dengan penuh kasih sayang justru terasa seperti jeruji emas yang mengisolasi dirinya dari dunia luar. Selama bertahun-tahun, Ira selalu berusaha memulas senyum sempurna di depan keluarga besar dan teman-teman kantor Jeffen, menelan bulat-bulat rasa bosannya demi menjaga citra suaminya sebagai pria yang sukses dan mapan. Ia telah menjadi bayangan yang redup agar Jeffen bisa bersinar lebih terang. Namun,
Sikap acuh tak acuh suaminya malam ini menyadarkan Ira bahwa pengorbanannya tidak pernah dianggap sebagai hadiah, melainkan sebuah kewajiban yang lumrah. Saat ia membereskan piring-piring makanan yang tak tersentuh ke dalam lemari es, air matanya jatuh tanpa suara. Ia bukan lagi Ira yang ambisius dan penuh warna. Ia hanyalah seorang wanita yang kehilangan kompas, terjebak dalam rutinitas yang membunuh jiwanya perlahan-lahan di bawah atap yang ia sebut rumah. Tetesan air mata yang membasahi wastafel dapur malam itu akhirnya mengering, berganti dengan topeng ketegaran yang harus Ira kenakan esok malamnya. Sebuah undangan pesta perayaan awal tahun dari perusahaan Jeffen telah bertengger di atas meja rias, memaksa Ira untuk kembali mengubur lukanya dalam-dalam. Dengan balutan gaun hitam sederhana yang elegan, ia berjalan mendampingi suaminya memasuki aula hotel berbintang yang gemerlap. Namun, ada yang berbeda kali ini. Pegangan tangan Jeffen terasa kaku dan formal, seolah ia sedang menggandeng orang asing demi kepentingan protokol semata. Riuh rendah percakapan para petinggi perusahaan dan denting gelas kristal memenuhi ruangan, menciptakan atmosfer yang seharusnya meriah, namun justru membuat Ira merasa semakin terasing. Matanya terus mengamati gerak-gerik Jeffen yang tampak gelisah. Sesekali melirik ke arah pintu masuk, seolah sedang menantikan kehadiran seseorang yang jauh lebih penting daripada istrinya sendiri. Firasat buruk itu menemui bentuknya saat seorang wanita muda dengan gaun merah menyala melangkah anggun menghampiri mereka. Jeffen seketika berubah. Binar matanya yang redup saat bersama Ira mendadak menyala terang ketika menyambut sosok bernama Kirana tersebut. Kirana adalah manajer pemasaran baru yang sering disebut-sebut dalam pembicaraan kantor belakangan ini. Ira merasakan debaran jantung yang tidak nyaman saat melihat cara Kirana menyentuh lengan Jeffen dengan begitu akrab, dibalas dengan tawa lepas suaminya yang sudah lama tidak ia dengar di rumah. Ada bahasa tubuh di antara mereka yang melampaui batas rekan kerja profesional, sebuah keintiman yang terjalin lewat tatapan rahasia dan senyum tipis yang penuh makna. Meskipun hatinya bergejolak hebat, Ira memilih untuk tetap berdiri tegak dengan dagu terangkat. Meski ia tahu bahwa di balik kemewahan pesta ini, ada sebuah pengkhianatan yang sedang menunggu waktu untuk meledak dan menghancurkan seluruh dunianya. Ledakan kembang api terakhir di langit kota yang terlihat dari jendela besar aula hotel menandai berakhirnya sandiwara panjang yang Ira perankan malam itu. Perjalanan pulang di dalam mobil terasa begitu mencekam. Hanya ada suara mesin yang menderu dan keheningan yang menyesakkan di antara mereka. Begitu kaki mereka melangkah melewati ambang pintu rumah, Jeffen tidak lagi berpura-pura. Tanpa melepaskan jasnya, ia berdiri di tengah ruang tamu dan menatap Ira dengan sorot mata yang dingin, seolah-olah semua kenangan yang mereka bangun selama 5 tahun terakhir telah menguap tanpa sisa. Ira hanya bisa membeku, menggenggam tas kecilnya dengan erat hingga jemarinya memutih, menunggu kalimat yang sedari tadi tertahan di ujung lidah suaminya. Atmosfer ruangan terasa begitu berat, membuat setiap embusan napas Ira terasa sesak dan menyakitkan. "Kita harus berhenti sampai di sini, Ira," ucap Jeffen dengan nada datar yang mengerikan. Kalimat itu meluncur begitu saja, menghantam kesadaran Ira seperti hantaman ombak besar yang menghancurkan karang. Jeffen melanjutkan bahwa pertemuannya dengan Kirana telah membukakan matanya tentang sosok pendamping yang ia butuhkan. Seorang wanita karir yang setara secara ambisi, bukan sekadar pengurus rumah yang pasif. Ia mengaku bahwa cintanya telah habis dikikis oleh rasa bosan dan ketidakpuasan. Setiap kata yang keluar dari mulut Jeffen terasa seperti serangan yang melucuti harga diri Ira sebagai seorang wanita. Dengan tenang namun kejam, Jeffen menyatakan telah menyiapkan dokumen perceraian dan memutuskan untuk pergi malam itu juga demi memulai hidup baru bersama Kirana. Ira hanya bisa terpaku, melihat pria yang dulu ia puja kini berjalan menuju kamar, mengemas beberapa pakaian ke dalam koper, dan melangkah keluar tanpa sekalipun menoleh ke belakang, meninggalkan Ira sendirian di tengah puing-puing mimpinya yang baru saja runtuh. Suara pintu depan yang tertutup dengan dentuman pelan, namun final itu bergema di setiap sudut ruangan, menandai awal dari kesunyian yang paling menyakitkan bagi Ira. Ia jatuh terduduk di atas lantai marmer yang dingin, menatap kosong ke arah pintu yang kini terkunci rapat dari dalam. Di sekelilingnya, kemewahan rumah ini mendadak terasa asing dan mengancam, seolah-olah setiap perabotan mahal yang ia pilih dengan saksama kini menertawakan kenaifannya. Jeffen benar-benar pergi,
membawa serta seluruh kepastian hidup yang selama ini Ira gantungkan pada bahu pria itu. Ia mencoba mencari pegangan, namun menyadari bahwa selama 5 tahun terakhir, ia tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk dirinya sendiri. Tidak ada rekening bank pribadi yang memadai, tidak ada jaringan pertemanan yang terjaga, dan yang paling menyesakan, tidak ada lagi kepercayaan diri yang tersisa dalam jiwanya. Rasa panik mulai menyergap saat ia menyadari kenyataan pahit bahwa rumah ini pun bukan miliknya secara hukum. Ira bangkit dengan kaki yang lemas, berjalan menuju kamar dan menemukan sebuah ransel tua di sudut lemari. Satu-satunya benda yang ia bawa sejak masa kuliah, sebelum ia mengenal kemapanan palsu bersama Jeffen. Dengan tangan gemetar, ia mulai memasukkan beberapa helai pakaian dan dokumen-dokumen penting, menyadari betapa sedikitnya jejak keberadaannya di rumah ini yang benar-benar bermakna. Ia merasa seperti orang asing yang sedang mengungsi dari hidupnya sendiri. Di tengah kekacauan pikiran itu, Ira teringat pada semua tawaran pekerjaan yang dulu ia tolak mentah-mentah demi mengabdi pada kebahagiaan Jeffen. Kini, ia harus menelan pil pahit bahwa kesetiaan yang ia agungkan tidak memiliki nilai tukar di dunia nyata. Sambil memeluk ransel itu erat-erat di dadanya, Ira menatap pantolan dirinya di cermin. Matanya sembab, namun di dasar sana, ada percik amarah yang mulai membakar rasa sedihnya menjadi sebuah tekad untuk tidak hancur lebih dalam lagi. Percik amarah yang mulai membakar rasa sedih itu menuntun langkah kaki Ira keluar dari rumah yang kini terasa seperti penjara tak terlihat. Dengan ransel tua di pundak, ia berjalan tanpa arah di sepanjang trotoar yang masih dipenuhi sisa-sisa perayaan Tahun Baru, hingga kakinya berhenti di sebuah kedai kopi kecil yang tampak tenang di pojok jalan. Di sanalah, di antara aroma biji kopi yang terpanggang, ia melihat seorang pria paruh baya sedang asyik dengan sketsa di tablet digitalnya. Sosok itu adalah Sastro, mantan dosen pembimbing sekaligus mentor yang dulu sangat menyayangkan keputusan Ira untuk berhenti berkarya. Sastro mendongak, dan ekspresi terkejutnya tidak bisa disembunyikan saat melihat mantan mahasiswi terbaiknya berdiri di depannya dengan wajah pucat dan mata yang menyimpan luka mendalam. Tanpa banyak bertanya, Sastro menarik kursi dan mempersilahkan Ira duduk, seolah tahu bahwa wanita di hadapannya sedang membawa beban yang sangat berat. Percakapan mengalir pelan, awalnya penuh dengan keraguan dari pihak Ira yang merasa malu dengan kegagalannya. Namun, Sastro mendengarkan dengan penuh empati, tanpa sekalipun menghakimi pilihan hidup yang telah Ira ambil di masa lalu. Bakat tidak pernah benar-benar hilang, Ira. Ia hanya tertidur karena tidak pernah kau sapa, ujar Sastro dengan nada suara yang menenangkan namun tegas. Ia menceritakan bahwa agensi kreatif miliknya sedang mencari tenaga ahli yang memiliki kedalaman rasa dalam setiap desainnya. Sesuatu yang ia tahu dimiliki oleh Ira sejak dulu. Pertemuan yang tidak disengaja ini terasa seperti hembusan angin segar di tengah gurun pasir yang gersang bagi Ira. Meskipun rasa rendah diri masih menghantuinya, tawaran Sastro untuk kembali menyentuh dunia profesional mulai membuka jendela harapan yang selama ini tertutup rapat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ira tidak lagi memikirkan tentang Jeffen, melainkan tentang kemungkinan bahwa ia bisa membangun kembali puing-puing hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Kemungkinan untuk membangun kembali puing-puing hidupnya itu akhirnya menjelma menjadi sebuah kartu akses karyawan yang kini digenggam Ira dengan jemari yang dingin. Berdiri di depan gedung perkantoran modern milik Sastro, Ira merasa seperti pengelana yang baru saja bangun dari tidur panjang selama 5 tahun. Saat ia melangkah masuk, hiruk-pikuk suasana agensi kreatif yang dinamis segera menyambutnya. Bunyi klik tetikus yang cepat, diskusi tim yang antusias, serta layar-layar monitor besar yang menampilkan desain digital yang sangat canggih. Segala sesuatunya terasa jauh lebih cepat daripada ingatan terakhirnya tentang dunia kerja. Sastro memperkenalkan Ira kepada tim sebagai konsultan kreatif junior, sebuah posisi yang secara teknis berada jauh di bawah kualifikasi pendidikannya dulu, namun Ira menerimanya dengan kerendahan hati yang tulus. Ia sadar bahwa gelar istri direktur yang selama ini melekat padanya tidak memiliki arti apapun di ruangan yang menghargai karya nyata ini. Tantangan pertama muncul saat ia duduk di depan meja kerjanya yang baru,
Perangkat lunak desain yang kini digunakan telah mengalami pembaharuan berkali-kali, membuat Ira merasa gagap di depan alat yang dulu menjadi senjatanya. Ia menatap layar dengan bingung, mencoba mengingat perintah-perintah dasar yang kini tampak asing. Beberapa rekan kerja yang jauh lebih muda meliriknya dengan tatapan meragukan, berbisik tentang seorang wanita rumah tangga yang tiba-tiba mencoba masuk ke industri yang kejam. Namun, alih-alih menyerah pada rasa malunya, Ira memilih untuk tetap bertahan. Saat jam pulang tiba dan lampu-lampu kantor mulai meredup, ia tetap tinggal di kursinya. Dengan bantuan buku catatan tua dan panduan daring, ia mulai mempelajari kembali setiap fitur dan tren visual yang sempat ia lewatkan. Ini bukan sekedar tentang belajar menggunakan aplikasi, melainkan tentang membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa otaknya masih mampu bersinar, meskipun hatinya sedang termuka hebat. Tekad untuk membuktikan bahwa otaknya masih mampu bersinar itu diuji lebih cepat dari yang Ira bayangkan ketika sebuah pengumuman kolaborasi besar ditempel di papan buletin kantor. Sastro memanggil seluruh tim ke ruang rapat utama untuk membahas proyek kampanye branding tahunan sebuah perusahaan logistik raksasa, yang tak lain adalah perusahaan tempat Jae-hyun menjabat sebagai direktur pemasaran. Jantung Ira serasa berhenti berdetak saat melihat logo familiar itu terpampang di layar proyektor. Ruangan rapat yang tadinya terasa hangat mendadak berubah menjadi mencekam bagi Ira. Sebagai bagian dari tim kreatif, ia diwajibkan hadir dalam pertemuan sinkronisasi strategi yang akan diadakan esok hari. Tidak ada jalan untuk menghindar. Profesionalisme menuntutnya untuk berdiri tegak di hadapan masa lalu yang ingin ia lupakan. Pertemuan itu pun tiba di sebuah ruang konferensi mewah yang beraroma kayu cendana. Ira duduk di barisan belakang, berusaha menyembunyikan kegelisahannya di balik binder hitam yang ia peluk erat. Pintu terbuka, dan Jae-hyun melangkah masuk dengan gaya angkuh yang masih sama, diikuti oleh Kirana yang tampak sangat berkuasa dengan setelan kerja mahal. Suasana menjadi sangat kaku saat tatapan Jae-hyun tanpa sengaja mendarat pada Ira. Ada kilas kejutan yang bercampur dengan penghinaan di matanya, seolah ia tak percaya bahwa wanita yang ia tinggalkan kini berani menampakkan diri di wilayah kekuasaannya. Kirana, yang menyadari situasi tersebut, dengan sengaja menunjukkan kemesraan kecil seperti merapikan kerah baju Jae-hyun di depan semua peserta rapat. Namun, Ira menarik nafas dalam-dalam, memaksakan logikanya untuk mengalahkan emosi. Ia mencatat setiap poin presentasi dengan teliti, menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membalas penghinaan ini bukanlah dengan air mata, melainkan dengan hasil kerja yang jauh melampaui ekspektasi mereka semua. Hasil kerja yang jauh melampaui ekspektasi itu seolah menjadi ancaman bagi harga diri Jae-hyun yang terbiasa melihat Ira sebagai sosok yang lemah dan penurut. Di tengah diskusi strategi yang mulai memanas, Jae-hyun menyandarkan punggungnya ke kursi dengan gestur meremehkan, lalu mengarahkan telunjuknya ke arah draft sketsa awal yang dibuat oleh tim Ira. Dengan suara lantang yang sengaja dibuat agar terdengar ke seluruh penjuru ruangan, ia mengkritik desain tersebut sebagai karya yang ketinggalan zaman dan tidak memiliki jiwa komersial. Ia bahkan secara spesifik menyindir bahwa membawa orang yang sudah lama tidak bersentuhan dengan dunia luar ke dalam proyek besar ini adalah sebuah kesalahan fatal bagi agensi Sastro. Kata-kata itu menghujam tepat ke ulu hati Ira, membuat tangannya yang memegang pena sedikit bergetar di bawah meja. Kirana menyunggingkan senyum kemenangan, menambahkan bumbu provokasi dengan menyebutkan bahwa dunia pemasaran modern membutuhkan kecepatan, bukan sekadar sentimentalitas ibu rumah tangga. Ruangan itu seketika menjadi sunyi. Rekan-rekan kerja Ira mulai saling lirik dengan tatapan yang sulit diartikan. Di saat harga dirinya sedang dipertaruhkan, Ira merasakan gejolak keraguan yang hebat menyergap pikirannya. Ia mulai mempertanyakan apakah keputusannya untuk kembali bekerja adalah sebuah delusi belaka. Namun, di tengah gempuran kata-kata pedas itu, ia menangkap sorok mata Sastro yang tetap tenang dan penuh keyakinan padanya. Sastro tidak langsung membelanya, melainkan memberi isyarat melalui tatapan mata agar Ira sendiri yang menjawab tantangan tersebut. Ira menyadari bahwa ini adalah ujian mental pertamanya. Jika ia runtuh sekarang, maka Jae-hyun benar tentang kegagalannya. Dengan perlahan, ia mengatur ritme napasnya, mencoba memisahkan antara rasa sakit hati secara pribadi dan objektivitas profesional yang harus ia tunjukkan sebagai seorang desainer. Objektivitas profesional yang harus ia tunjukkan sebagai seorang desainer akhirnya menemukan wadahnya
saat Sastro memberikan sebuah tantangan yang nyaris ditolak oleh seluruh anggota tim lainnya. Sebuah UMKM pengrajin tenun tradisional yang hampir bangkrut meminta bantuan untuk melakukan rebranding total agar bisa menembus pasar internasional tanpa kehilangan nilai luhurnya. Proyek ini memiliki anggaran yang sangat terbatas dan tenggat waktu yang mencekam, menjadikannya tugas yang dianggap tidak menguntungkan bagi desainer senior di agensi tersebut. Namun, bagi Ira, proyek ini adalah cerminan dari jiwanya sendiri, sesuatu yang terlupakan namun memiliki nilai yang dalam jika disentuh dengan tangan yang tepat. Sastro memberikan tanggung jawab penuh kepada Ira untuk memimpin proyek kecil ini, sebagai bukti apakah ia mampu bertahan di bawah tekanan nyata tanpa bayang-bayang masa lalunya. Selama berminggu-minggu, Ira menenggelamkan diri dalam tumpukan referensi kain dan filosofi motif tenun. Ia bekerja di sudut kantor yang remang hingga larut malam, seringkali menjadi orang terakhir yang mematikan lampu ruangan. Di tengah kesunyian itu, ia menemukan kembali ritme kerjanya. Setiap garis yang ia buat dan setiap palet warna yang ia pilih terasa seperti menyusun kembali kepingan dirinya yang sempat hancur. Ia tidak lagi peduli pada sindiran Jeven atau tatapan sinis Kirana yang sesekali lewat di gedung yang sama. Fokusnya kini beralih sepenuhnya pada upaya menghidupkan kembali harapan para pengrajin tersebut melalui karya visualnya. Hasilnya mulai terlihat saat draft pertama desainnya mendapatkan apresiasi luar biasa dari klien. Sebuah cahaya kecil mulai berpendar di dalam hati Ira, memberikan rasa hangat yang berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa kesuksesan bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang menemukan kembali kegembiraan dalam menciptakan sesuatu yang bermakna bagi dunia. Kegembiraan dalam menciptakan sesuatu yang bermakna bagi dunia itu menjadi bahan bakar baru yang membuat semangat Ira berkobar lebih terang dari sebelumnya. Kesuksesan kecil pada proyek UMKM tenun tersebut ternyata menarik perhatian jajaran direksi di agensi Sastro, hingga mereka memutuskan untuk membuka kompetisi internal guna memilih manajer proyek utama untuk kampanye nasional tahun depan. Posisi ini adalah pintu gerbang menuju puncak karir yang lebih bergengsi, namun syaratnya sangat berat. Setiap kandidat harus mampu membedah masalah pemasaran yang kompleks dan menawarkan solusi yang visioner. Banyak rekan sejawat yang lebih senior memandang Ira dengan sebelah mata, menganggap partisipasinya hanyalah sekadar penghibur di tengah persaingan para raksasa. Namun, Ira tidak lagi merasa terintimidasi oleh bisikan-bisikan sinis yang meragukan kemampuannya sebagai wanita yang baru saja kembali ke lapangan. Ia memutuskan untuk mendaftarkan namanya secara resmi, sebuah langkah berani yang mengejutkan banyak orang, termasuk Jeven yang mendengar kabar tersebut dari desas-desas kantor. Baginya, kompetisi ini bukan lagi tentang membuktikan diri kepada mantan suaminya, melainkan sebuah pernyataan kepada dirinya sendiri bahwa ia berhak memiliki mimpi yang besar. Ira mulai menghabiskan waktunya di perpustakaan kota dan melakukan riset lapangan secara mendalam, mengumpulkan data-data yang sering kali diabaikan oleh desainer lain yang terlalu terpaku pada estetika semata. Ia mempelajari psikologi konsumen dan tren global dengan ketelitian seorang ahli bedah. Di saat rekan-rekannya sibuk membangun koneksi politik di dalam kantor, Ira justru sibuk membangun fondasi argumen yang kokoh untuk presentasinya nanti. Setiap malam yang ia habiskan dengan mata yang lelah namun pikiran yang tajam adalah bentuk investasi untuk masa depan yang ia rancang sendiri. Ia tidak lagi mengejar validasi dari satu orang pria, melainkan sedang bersiap untuk merebut kembali tahta atas hidupnya yang sempat ia lupakan. Masa depan yang ia rancang sendiri itu seolah menjadi ancaman nyata bagi mereka yang terbiasa melihat Ira berada di bawah telapak kaki mereka. Sore itu, saat Ira baru saja menyelesaikan riset lapangannya dan hendak melangkah keluar dari lobi gedung, sosok Kirana sudah berdiri menghadang dengan tangan bersedekap. Dengan setelan mahal dan senyum sinis yang tak pernah lepas, Kirana menatap Ira dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah sedang menilai barang rongsokan yang mencoba dipoles kembali. Tanpa basa-basi, Kirana meluncurkan serangan verbal, memperingatkan Ira agar segera menarik diri dari kompetisi manajer proyek tersebut. Ia berargumen bahwa kehadiran Ira hanya akan menjadi lelucon di depan dewan direksi dan bisa merusak reputasi perusahaan Jeven sebagai mitra kerja utama agensi Sastro. Berhentilah berpura-pura menjadi wanita karir yang tangguh, Ira. Kamu itu hanya masa lalu yang sudah Jeven buang karena dianggap membosankan,
ucap Kirana dengan nada rendah yang penuh penekanan. Namun, alih-alih meledak dalam amarah atau menunduk malu seperti yang diharapkan Kirana, Ira justru berdiri tegak dengan ketenangan yang mematikan. Ia menatap tepat ke dalam manik mata wanita di hadapannya itu tanpa sedikit pun keraguan. Ira menyadari bahwa provokasi ini hanyalah tanda bahwa Kirana mulai merasa tidak aman dengan kemajuan yang ia raih. Dengan suara yang stabil dan terkontrol, Ira menjawab bahwa harga dirinya tidak lagi ditentukan oleh status pernikahan atau penilaian orang lain terhadap masa lalunya. Ia menegaskan bahwa di dunia profesional, yang berbicara adalah hasil karya, bukan manipulasi kata-kata. Konfrontasi itu berakhir dengan Ira yang berjalan melewati Kirana begitu saja, meninggalkan wanita itu terpaku dengan kekesalan yang tertahan di balik riasan wajahnya yang tebal. Bagi Ira, gangguan ini justru menjadi bukti bahwa ia sudah berada di jalur yang benar menuju kemenangan yang sesungguhnya. Jalur yang benar menuju kemenangan sesungguhnya itu kini terbentang di hadapan Ira dalam wujud sebuah pintu kayu mahoni besar yang menuju ruang rapat utama. Di balik pintu itu, Dewan Direksi telah berkumpul bersama tim penilai ahli, termasuk Jeffen yang duduk sebagai perwakilan mitra strategis. Saat nama Ira dipanggil, ia melangkah masuk. Di balik pintu itu, Dewan Direksi telah berkumpul bersama tim penilai ahli, termasuk Jeffen yang duduk sebagai perwakilan mitra strategis. Saat nama Ira dipanggil, ia melangkah masuk dengan balutan blazer abu-abu yang tegas, membawa sebuah tablet dan keyakinan yang telah ia asah selama berminggu-minggu. Ruangan terasa kedap udara, sunyi dan penuh ekspektasi yang menekan. Jeffen tampak menatapnya dengan raut wajah yang meremehkan, seolah sedang menunggu momen di mana Ira akan gagap atau melakukan kesalahan fatal yang akan mempermalukannya di depan publik. Namun, Ira justru melemparkan senyum tipis yang penuh wibawa ke arah audiens, lalu mulai menyalakan proyektor untuk memaparkan ide besarnya. Suara Ira terdengar jernih dan berwibawa, mengisi setiap celah ruangan dengan penjelasan yang tajam dan analitis. Ia tidak hanya menyajikan desain yang indah secara estetika, tetapi juga membedah perilaku konsumen secara psikologis yang mampu menyentuh sisi kemanusiaan audiensnya. Ia memaparkan visi tentang bagaimana sebuah kampanye bisa memberikan dampak sosial sekaligus keuntungan komersial yang berkelanjutan. Di tengah presentasi, Jeffen mencoba melontarkan pertanyaan jebakan yang sangat teknis dengan nada yang cukup tinggi, berusaha memecah konsentrasi Ira. Namun, dengan kecerdasan yang tenang, Ira menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan data yang akurat dan argumen yang tidak terbantahkan. Sastro yang duduk di sudut ruangan tampak mengangguk bangga, menyadari bahwa Ira yang sekarang bukan lagi bayangan dari siapapun. Setiap kata yang meluncur dari bibir Ira seolah sedang meruntuhkan tembok keraguan yang selama ini dibangun oleh orang-orang di sekitarnya. Presentasi itu diakhiri dengan tepuk tangan riuh dari beberapa direksi, meninggalkan Jeffen yang terdiam dengan wajah kaku karena tidak menyangka bahwa wanita yang dulu ia anggap pasif, kini telah menjelma menjadi seorang profesional yang sangat mengintimidasi. Tembok keraguan yang runtuh di ruang rapat itu rupanya juga meruntuhkan keangkuhan yang selama ini menyelimuti hati Jeffen. Usai acara pembubaran rapat, saat ruangan mulai sepi dari hiruk-pikuk petinggi kantor, Jeffen mencegat Ira di lorong yang menuju parkiran. Tidak ada lagi nada suara yang meninggi atau tatapan meremehkan. Kali ini matanya memancarkan kegelisahan yang nyata. Ia melihat Ira bukan lagi sebagai beban masa lalu, melainkan sebagai sosok wanita gemilang yang bersinar dengan kekuatannya sendiri. Sesuatu yang kini gagal ia temukan pada Kirana. Ternyata, hubungan barunya yang dibangun di atas ambisi mulai terasa hambar, karena Kirana terlalu sibuk dengan kompetisi dan egonya sendiri, berbeda dengan kehangatan dan ketulusan yang dulu selalu Ira berikan tanpa syarat. "Ira, tunggu sebentar. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa sehebat ini," ujar Jeffen dengan nada yang dibuat selembut mungkin, mencoba mencari celah di balik sikap dingin istrinya. Ia mulai merangkai kata-kata manis tentang bagaimana mereka bisa memperbaiki segalanya, menawarkan janji-janji kosong tentang kesempatan kedua, dan masa depan yang lebih baik jika Ira mau kembali ke sisinya. Jeffen bahkan berani menyalahkan tekanan pekerjaan sebagai alasan perilakunya di malam tahun baru itu. Namun Ira hanya menatapnya dengan rasa iba yang mendalam. Bukan karena ia masih mencintai pria itu, melainkan karena ia melihat betapa malangnya seseorang yang hanya bisa menghargai nilai orang lain setelah orang tersebut pergi dan meraih sukses. Bagi Ira,
Tawaran Jeffen bukanlah sebuah pelabuhan untuk pulang, melainkan sebuah jebakan masa lalu yang ingin menariknya kembali ke dalam kegelapan. Dengan tenang, ia menarik tangannya yang sempat hendak disentuh Jeffen, menyadari bahwa penyesalan pria itu datang bukan karena cinta, melainkan karena ia telah kehilangan aset paling berharga dalam hidupnya. Kehilangan aset paling berharga dalam hidupnya barulah awal dari penyesalan panjang yang harus ditanggung Jeffen, karena di hadapannya kini berdiri seorang wanita yang sudah benar-benar pulih dari rasa sakit. Ira menarik napas dalam, membiarkan udara segar memenuhi paru-parunya, lalu menatap Jeffen dengan sorot mata paling jernih yang pernah ia miliki. Tidak ada lagi getaran ketakutan atau sisa-sisa kesedihan yang dulu sering menghiasi wajahnya. Dengan nada suara yang sangat tenang namun penuh ketegasan, Ira menyatakan bahwa pintu masa lalu itu telah ia kunci rapat, dan kuncinya telah ia buang jauh-jauh. Ia menegaskan bahwa dirinya bukanlah sebuah barang yang bisa diletakkan saat bosan dan diambil kembali saat terlihat berkilau di tangan orang lain. Bagi Ira, harga dirinya terlalu tinggi untuk ditukar dengan janji-janji manis dari pria yang pernah menghancurkan martabatnya tepat di saat pergantian tahun. Terima kasih telah pergi malam itu, Jeffen. Karena tanpamu, aku tidak akan pernah menemukan diriku yang sebenarnya. Ucap Ira sebelum berbalik arah tanpa menunggu balasan apapun. Langkah kakinya terasa begitu ringan saat ia berjalan menuju ruang direksi untuk menandatangani kontrak resminya sebagai manajer proyek utama. Keputusan ini bukan sekedar tentang kenaikan jabatan, melainkan tentang pengakuan resmi atas kompetensi yang ia bangun dari nol di tengah reruntuhan hatinya. Sastro menyambutnya dengan jabat tangan hangat dan sebuah map berwarna emas yang menandakan awal tanggung jawab barunya. Di bawah lampu kantor yang terang benderang, Ira membubuhkan tanda tangannya dengan penuh keyakinan. Ia kini resmi memiliki kendali penuh atas karir dan masa depannya, sebuah kemandirian yang tidak akan pernah ia izinkan untuk direnggut oleh siapapun lagi. Malam itu, Ira pulang ke apartemen barunya bukan sebagai korban pengkhianatan, melainkan sebagai pemenang yang siap menaklukkan dunia dengan tangannya sendiri. Kemandirian yang tidak akan pernah ia izinkan untuk direnggut oleh siapapun lagi, kini bertransformasi menjadi sebuah prestasi yang mengguncang industri kreatif nasional. Di bawah kepemimpinan Ira, proyek kampanye besar yang dulu sempat diragukan, kini meledak di pasaran, menciptakan tren baru yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan sentuhan kemanusiaan yang mendalam. Nama Ira mulai menghiasi berbagai sampul majalah bisnis dan gaya hidup sebagai figur wanita inspiratif yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Ia bukan lagi sekadar asisten junior yang belajar di balik layar, melainkan seorang dirigen yang mengatur simfoni kreativitas di agensi sastro. Keberhasilannya membawa perusahaan meraih penghargaan Best Marketing Campaign of the Year menjadi bukti otentik bahwa dedikasi yang tulus akan selalu membuahkan hasil yang manis. Di tengah sorotan lampu panggung pada malam penganugerahan, Ira berdiri dengan anggun mengenakan setelan berwarna putih tulang yang melambangkan kemurnian niat dan awal yang baru. Saat memberikan pidato kemenangan, ia tidak menyebutkan satu kata pun tentang dendam atau rasa sakit hati yang pernah ia alami. Sebaliknya, ia berbicara tentang kekuatan untuk terus belajar dan pentingnya menghargai potensi diri sebelum mengharapkan orang lain melakukannya. Di barisan penonton, ia sempat melihat sosok Jeffen yang duduk di sudut belakang dengan wajah lesu. Perusahaannya baru saja kehilangan beberapa kontrak besar karena ketidakmampuan Kirana dalam mengelola tim secara empati. Namun, pemandangan itu tidak lagi membangkitkan emosi apapun di hati Ira. Ia fokus pada deretan rekan kerjanya yang tersenyum bangga dan Sastro yang memberikan tepuk tangan berdiri. Malam itu adalah puncak dari segala kerja kerasnya, di mana ia menyadari bahwa kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa berdiri di puncak tanpa harus menjatuhkan orang lain, melainkan dengan mengangkat diri sendiri ke tempat yang layak. Mengangkat diri sendiri ke tempat yang layak ternyata membawa Ira pada sebuah dataran emosi yang jauh lebih tenang daripada sekadar kemenangan profesional. Setelah keriuhan malam penganugerahan mereda, ia memilih untuk menghabiskan akhir pekan di sebuah villa kecil di pinggiran kota, tempat di mana ia bisa mendengar suara batinnya sendiri tanpa gangguan dering ponsel atau jadwal rapat yang padat. Di sana, di tengah udara pegunungan yang sejuk, Ira duduk merenung sambil menatap album foto digital di tabletnya. Ia melihat transisi wajahnya dari seorang istri yang penuh kecemasan setahun lalu, menjadi wanita yang memiliki binar mata yang hidup dan tangguh hari ini.
Rasa pahit yang dulu menyumbat dadanya setiap kali mengingat nama Jeven dan Kirana, kini telah luruh, berganti dengan rasa syukur yang mendalam atas setiap kepedihan yang pernah ia lalui. Ira menyadari bahwa pengkhianatan yang dialaminya hanyalah sebuah cara semesta untuk memaksanya keluar dari zona nyaman yang melumpuhkan. Ia tidak lagi melihat masa lalunya sebagai sebuah kegagalan, melainkan sebagai sekolah kehidupan yang memberinya keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kedamaian batin ini terasa jauh lebih mewah daripada tas bermerek atau jabatan tinggi yang kini ia sandang. Ia bahkan sempat mengirimkan pesan singkat kepada mantan suaminya, bukan untuk membuka komunikasi kembali, melainkan hanya untuk menyatakan bahwa ia telah memaafkan segalanya dan mendoakan yang terbaik bagi hidup Jeven. Tanpa beban amarah, Ira merasa jiwanya menjadi sangat ringan, seolah beban bertonton yang selama ini ia pikul telah menguap ke udara. Ia kini memahami bahwa memaafkan adalah hadiah terbesar yang ia berikan untuk dirinya sendiri. Sebuah langkah final yang menyempurnakan proses penyembuhan hatinya sebelum ia benar-benar melangkah menuju masa depan yang lebih luas tanpa bayangan kelam dari masa lalu. Langkah final yang menyempurnakan proses penyembuhan hatinya itu akhirnya membawa Ira kembali ke ambang malam pergantian tahun, namun kali ini dengan suasana yang sepenuhnya berbeda. Tidak ada lagi meja makan sunyi dengan lilin yang mencair sia-sia. Sebagai gantinya, ia berada di tengah taman terbuka kantornya yang didekorasi dengan lampu-lampu gantung yang hangat. Di sekelilingnya, gelak tawa tim kerjanya memecah keheningan malam, merayakan bukan hanya pencapaian target tahunan, tetapi juga persahabatan yang solid. Sastro berdiri di dekat panggung kecil, menatap Ira dengan binar mata yang memancarkan rasa kagum yang tulus. Ira mengenakan pakaian kasual yang nyaman, namun tetap terlihat berkelas, mencerminkan jiwanya yang kini lebih santai dan tidak lagi terobsesi dengan citra kesempurnaan di mata orang lain. Malam itu, Ira tidak lagi menunggu pesan dari siapapun dengan perasaan cemas. Ia adalah pusat dari kebahagiaannya sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai keberadaannya bukan karena status sosialnya, melainkan karena kecerdasan dan kebaikan hatinya. Saat hitung mundur menuju detik-detik awal tahun dimulai, ia memejamkan mata sejenak, mengenang betapa hancurnya ia setahun yang lalu di rumah yang dingin. Kini, ia merayakan kemenangannya atas keputusasaan. Sastro menghampirinya, memberikan segelas jus jeruk hangat sambil berbisik tentang rencana-rencana besar mereka di masa depan. Ada rasa hangat yang berbeda merayap di dada Ira. Bukan lagi api kemarahan, melainkan percikan harapan tentang sebuah hubungan yang lebih sehat dan setara. Ketika kembang api mulai menghiasi langit, Ira menatapnya dengan senyum lebar, menyadari bahwa setiap ledakan warna di atas sana adalah simbol dari keberaniannya untuk meledakkan keterbatasan masa lalu demi menjadi sosok yang jauh lebih bersinar dan bermakna. Simbol dari keberaniannya untuk meledakkan keterbatasan masa lalu itu kini membawa Ira pada pemahaman baru tentang arti kedekatan antar manusia. Di bawah naungan langit awal tahun yang masih benderang oleh sisa-sisa perayaan, ia dan Sastro memilih untuk duduk di bangku taman yang sedikit menjauh dari kebisingan pesta kantor. Percakapan di antara mereka mengalir begitu natural, tidak lagi hanya seputar tenggat waktu proyek atau strategi pemasaran, melainkan menyentuh sisi-sisi personal yang selama ini tersimpan di balik profesionalitas kerja. Sastro bercerita tentang kekagumannya pada keteguhan hati Ira yang melampaui ekspektasinya sebagai seorang mentor. Ada sebuah rasa hormat yang mendalam dalam setiap kata yang diucapkan pria itu, sebuah bentuk apresiasi yang tidak pernah Ira dapatkan dari Jeven selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Ira merasakan sebuah getaran lembut yang sudah lama tidak ia rasakan. Namun kali ini, ia tidak terburu-buru untuk menyimpulkannya sebagai cinta yang membabi buta. Pengalaman masa lalunya telah mengajarkan bahwa sebuah hubungan yang sehat membutuhkan fondasi rasa percaya dan kesetaraan yang kokoh, bukan sekedar pelarian dari rasa sepi. Saat Sastro secara perlahan mengutarakan keinginannya untuk mengenal Ira lebih jauh di luar urusan pekerjaan, Ira menganggapinya dengan senyum yang tenang namun penuh kehati-hatian. Ia menjelaskan bahwa saat ini prioritas utamanya adalah terus bertumbuh dan mencintai dirinya sendiri dengan utuh sebelum membagi hidupnya lagi dengan orang lain. Sastro mengangguk paham, menghargai batasan yang dibuat Ira dengan penuh kedewasaan. Mereka sepakat untuk membiarkan segalanya mengalir seperti air, tanpa paksaan dan tanpa tuntutan.
Malam itu menjadi awal dari babak baru yang penuh kemungkinan, di mana Ira menyadari bahwa ia berhak dicintai dengan cara yang paling terhormat, tanpa harus menanggalkan jati dirinya demi menyenangkan hati siapapun. Tanpa harus menanggalkan jati dirinya demi menyenangkan hati siapapun, Ira kini berdiri di puncak sebuah gedung tinggi, menatap panorama kota yang sedang bersiap menyambut fajar pertama di minggu kedua bulan Januari. Setahun telah berlalu sejak badai yang hampir menenggelamkan hidupnya berkecamuk. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang kini penuh dengan guratan ide dan refleksi diri, lalu mulai menuliskan sebuah surat terbuka yang ia dedikasikan untuk setiap wanita yang sedang berada di titik terendah mereka. Penanya menari dengan lincah, menuangkan kalimat-kalimat yang lahir dari air mata yang kini telah berubah menjadi permata kebijakan. Ira menuliskan bahwa kehilangan seseorang yang tidak mampu menghargai kita bukanlah sebuah tragedi, melainkan sebuah bentuk pembebasan yang dipaksakan oleh takdir agar kita bisa menemukan kekuatan asli yang tersembunyi di balik kerapuhan. Kisah Ira pun berakhir bukan dengan pesta kemewahan, melainkan dengan sebuah momen sederhana yang penuh makna. Ia melangkah menuju kantornya, disambut oleh timnya yang kini melihatnya sebagai pemimpin yang tulus dan berintegritas. Di mejanya, terdapat sebuah undangan sebagai pembicara utama di forum internasional tentang kepemimpinan wanita. Pelajaran terbesar yang ia petik adalah bahwa investasi terbaik yang bisa dilakukan seseorang bukanlah pada benda mati atau pada janji orang lain, melainkan pada pertumbuhan diri sendiri. Ia telah membuktikan bahwa pengkhianatan Jeffen hanyalah titik koma, bukan titik akhir dari ceritanya. Dengan napas yang tenang dan hati yang lapang, Ira menutup buku catatannya. Ia menyadari bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu menatap cermin dan bangga pada sosok yang ada di sana. Bukan karena harta yang dimiliki, melainkan karena karakter yang telah ditempa oleh api ujian. Di bawah langit yang kian cerah, Ira melangkah maju dengan keyakinan bahwa selama ia memiliki dirinya sendiri, ia tidak akan pernah benar-benar kehilangan apapun.